Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Saifuddin. Di sini saya dari Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya akan melanjutkan tutorial saya yang kemarin yang telah sampai ke chapter 2 atau mata pelajaran database kedua, yaitu tentang IAD dan mapping. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang IAD, sekarang kita membahas tentang mapping. Apa sih mapping? Nah, itu nanti kita akan bahas. Sebelumnya, materi ini dibimbing oleh dosen saya yang bernama Bapak Rengga Asmara, sarjana komputer, Oracle Certified Asosiasi. Tujuan belajar IAD dan mapping itu apa? Tujuannya, satu, memahami desain IR diagram, memahami mapping IR ke skema relasi. 3. Memahami aturan dalam mapping. IR diagram itu seperti ini. Jadi bentuk-bentuk seperti ini, simbol-simbol seperti ini yang dirangkai menjadi suatu sistem database, itu namanya IR diagram. Simbol-simbolnya sudah kita bahas kemarin, yaitu menggunakan Elmasri. Nah, di sini fase desain database. Bagaimana sih caranya mendesain? Nah, itu di sini. Pertama kita brainstorming dulu, istilahnya, atau berpikir secara luas. Di sini di menu Word. Nah, terus kita requirement dulu, apa sih yang dibutuhkan. Terus kemudian kita masuk ke konsepnya, setelah itu ke logical, baru ke physical. Nah, mappingnya itu mainnya di sini di tengah-tengah logical design. Tapi pada kenyataannya suatu database dirancang itu dari konseptual CDM langsung masuk ke physical. Nah, dimana kan mappingnya? Nah, mapping itu berirama, berikutan dengan physical data model. Ini sangat sulit untuk dilihat kalau bermain dengan mapping. Tapi kalau kita tulis di kertas itu akan kelihatan bentuk mappingnya. Lanjut, fase desain database ini merupakan keterangan dari desain database, hasil dari tahap requirement dan analisa berupa data kebutuhan. Jadi data-data yang kita ingin membuat database apa, nah itu data-datanya kita butuhkan dulu. Apa yang perlu dibutuhkan kita data dulu. Kalau sudah, baru masuk tahap ke konseptual desain. Kita konsep, setelah datanya dapat kita konsep mau dibuat apa sistemnya. Setelah seperti itu kita buat IAD nya dengan aturan Elmasri kemarin, dengan rancangan skema konseptual database. Perlu dilakukan proses mapping ke skema relasi. Relasi itu antara hubungan bantu many tuan atau sebaliknya, agar database tersebut dapat diimplementasikan dengan RDBMS. Tahap ini disebut local design data modeling mapping. Nah, jadi data mapping itu adalah hubungan relasi antar skema konseptual tersebut, dan nanti hasilnya akan menjadi suatu skema database. Tahap akhir dari skema database adalah physical data model atau physical design, berupa pendefinisian struktur internal, storage, index, path, serta organisasi dalam database. Mapping ke skema relasi. Setelah IR diagram dari suatu database dibuat, perlu kalian ketahui bahwa proses mapping ke skema relasi agar dapat database tersebut diimplementasikan dengan relational database, maka terdapat langkah-langkah dalam melakukan mapping atau pemetaan IR diagram ke skema relasi. Nah, di sini kita akan ada beberapa langkah-langkah dalam skema mapping, tapi menurut dosen pembimbing saya, semua ini ada yang tidak digunakan, hanya beberapa saja yang digunakan. Saya akan jelaskan langkah-langkahnya. Yaitu satu, untuk setiap entitas skema relasi yang menyertakan seluruh simpel atribut dan simpel atribut dari komposit atribut yang pilih salah satu atribut kunci sebagai pemiliki. Nah, itu benar. Itu termasuk aturan dari IR database. Kemudian dua, apabila kedua partisipasi adalah sama total bersama parsial, maka kedua entitas tersebut boleh digabung menjadi satu skema. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang partisipasi ada dua, yaitu total dan parsial. Dan kalau terjadi suatu total dan parsial, kita hendaknya gabung saja supaya kita mappingnya itu gampang. Jadi tidak dipisah-pisah, ada yang garis dan tidak, mending gak usah digaris lebih namanya. Terus yang ketiga, untuk setiap relasi one to many,
tidak melibatkan identitas lemah. Tentukan mana sisi yang lebih berat. Sisi dianggap lebih berat timbangannya adalah sisi yang many. Tambahkan primary key dari sisi yang ringan ke skema relasi sisi yang berat. Tambahkan juga seluruh simple atribut yang terdapat pada relasi biner tersebut. Nah, jadi ada beberapa yang tidak digunakan, soalnya tidak mungkin lah kalau digunakan. Ini tadi. Nah, ini mapping ke skema relasi. Maksudnya mapping itu gimana ya? Dari konsep ini kita buat ke lokal desainnya, nanti bisa menjadi PDM seperti tabel-tabel diakses. Nah, itu mengkonversi dari konsep ke PDM, itu namanya mapping. Nah, ini suatu EAD dari company. Nah, mapping skema EAD diagram. Employee terdapat F-name, minute, L-name, SSN, bdate, address, dan seterusnya. Employee juga terdapat bdate, SN, dan nah di sini ada composite atribut. Composite atribut di sini kalau di aslinya PDM itu kita mappingkan menjadi satu entitas, langsung menjadi satu atribut tunggal. Jadi langsung employee menjadi F-name, employee minute, employee L-name, tidak employee name, tidak perlu. Terus departemen punya D-name, D-number, MR, GR, SSN, ABS, dan ini seterusnya. Departemen number iya, nama iya, lokasi iya, dan mendapatkan dari ini kan many to one. Departemen dikerjakan oleh banyak pegawai. Nah, jadi kalau di sini one to many, maka key-nya akan jatuh ke workforce, dan one to many key-nya di sini akan jatuh ke departemen, ke many-nya, termasuk aturannya ke nomor 3 tadi. Seperti itu. Departemen lokasi di number lain namanya total, tapi lebih amannya kita bisa gunakan semua garis biar tidak bingung. Karena kita gunakannya satu atau tidak sama sekali itu lebih baik, disarankan seperti itu. Itu merupakan trik dalam penyelesaian suatu database. Lanjut dari mapping, terus kita relasikan. Nah, ini on SSN jatuh ke SSN, terus ini super SSN jatuh ke SSN, karena ini tadi kan hubungannya satu atau binary. Terus dependent SSN kembali ke SSN seperti itu. Dan seterusnya. Nah, hasilnya seperti ini kan sudah jadi diakses. Ini hasil dari mapping seperti ini. Latihan. Sebab perusahaan kampus memiliki aturan sebagai berikut. Sebab perusahaan memiliki buku yang dapat dipinjam oleh anggota. Nah, langsung kita bahas saja dari sini. Sebuah perusahaan memiliki buku yang dapat dipinjam. Anggota dapat meminjam buku pada perusahaan lebih dari satu. Yang ada yaitu artinya adalah buku dan anggota dan transaksi pinjam. Peminjaman buku
nama, alamat, kota, nomor telepon, tanggal lahir, nomor anggota. Anggota, nama, alamat, kota, nomor telepon, tanggal lahir, terus kemudian buku memiliki nomor buku, judul, pengarang, penerbit. Nomor buku, pengarang, terus ada apa lagi? Nomor buku, judul, pengarang, tahun terbit sih. Tahun terbit. Terus ada status isinya 2023.
melanjutkan lagi ke tutorial tadi. Ini ada CDM, konseptualnya sudah jadi, tinggal kita konversi ke dalam bentuk mapping, kemudian kita bentuk dalam physical data modeling. Setelah ini kita siapkan, baru kita konversi ke dalam bentuk mapping. Nah, ini hasilnya mapping. Terus kita relasikan nomor anggota ini merupakan foreign key masuk ke primary key dari anggota. Nomor buku ini merupakan foreign key masuk ke nomor buku. Kenapa kok ini tidak saya garis sama penuh total, total? Karena saya untuk menjaga ini, untuk membuat dia supaya tidak menjadi kebingungan kepada teman-teman. Jadi apabila ada hubungan total, sebaiknya jangan dikasih garis bawah semua, jadi hilangkan saja, itu lebih aman. Seperti itu. Nah, ini merupakan hasil mappingan dan ini siap di-generate dan menghasilkan suatu PDM dalam bentuk database. Berikut tutorial yang dapat saya berikan, tunggu tutorial selanjutnya, yaitu yang keempat.